Creative Content Production untuk pembelajaran PAI dan pada pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan ya eh, materi berkaitan dengan kreatif konten ini. Di kelas B10 tadi sama ya. Jadi kita coba atur bahwa untuk perkuliahan tatap muka seperti ini ya, melalui sinkronus ini pertemuan pertama, pertemuan kedua ya karena kan maksimalnya 4 pertemuan ya. Kemudian kita setelah ini asinkronus ya berupa tugas secara mandiri, entah itu membaca jurnal atau misalnya membuat produk atau apa, nanti kita akan harmonisasi ya kan. Kemudian nanti ada pertemuan lagi sebelum UTS dan sebelum UAS gitu ya. Sehingga 4 pertemuan online Zoom terpenuhi begitu. Baik, teman-teman semuanya di layar sudah 23 orang. Kita sambil menunggu, kita akan mulai saja eh, temanya. Dan sebagai informasi saya mohon izin, mungkin pertemuan Zoom kita selesai pukul 2-an begitu ya. Karena saya harus beranjak ke luar kota gitu. Eh, dan sisanya mungkin kita bisa interaksi atau bisa mengkaji secara mandiri tema ini. Begitu. Baik, saya izin share screen ya. Sudah terlihat belum? Sudah? Sudah. Sudah, Kak. Jelas? Oke ya. Bisa juga Anda saling sambil mencermati materi yang sudah di-share di grup begitu. Oke, tema kita itu berkaitan dengan eh, komunikasi masih menjadi bagian proses pembelajaran. Nah, jadi kata kuncinya itu ada komunikasi, ada konten, dan ada pembelajaran. Nah, seperti apa itu? Kenapa kok ada hubungannya dengan ilmu komunikasi? Gitu ya. Apa yang dimaksud dengan konten? Creative Content Production. Jadi konten bagaimana itu konten ya? Nah, maka semula harus kita pahami secara glosarium antara konten, komunikasi, dan pembelajaran. Nah, ini kata kuncinya. Jadi, seorang tutor, seorang instruktur, seorang dosen, seorang guru sebetulnya tidak memberikan aplikasi teknis dalam pembuatan kreatif konten. Tidak. Nah, aplikasi teknis pembuatan konten kreatif itu sebetulnya bisa dilakukan secara mandiri, bisa dilakukan oleh praktisi gitu ya. Lalu ya sambil learning by doing. Nah, tetapi dalam proses pembelajaran itu yang perlu kita kaji bersama adalah framework ya. Framework alur berpikir, landasan berpikir seperti apa substansi dari eh, konten kreatif pembelajaran ini. Nah, maka saya bisa mengambil kata kunci yang pertama adalah konten. Nah, seperti kita bisa lihat bersama di sini, content refer to any material created to engage and influence an audience, including text, image, videos, and audio. Jadi, kalau kita bicara konten, sebelum era digital hari ini, ya yang dulu-dulu kita sering dengar kan konten
beli produk misalnya Indomie atau produk kemasan makanan. Itu di belakang itu ada konten. Jadi konten itu adalah materinya, isi dari produk itu. Kemudian kalau kita misalnya buka buku nih di hadapan saya ada buku. Dalam buku ini ada yang namanya daftar isi. Kalau di bahasa Inggris namanya kan table of content, daftar isi. Jadi konten itu apa? Konten itu merujuk pada materi, ya, yang berupa teks, image, gambar, video atau audio. Nah, itu konten. Nah, kata konten ini sekarang muncul semakin digemari, semakin sering terdengar setelah adanya era digital, terutama produksi video, ya. Jadi itu mulai berkembang kata konten ini ya. Jadi semula ya yang berarti memang materi itu sendiri. Nah, bagaimana dalam kegiatan belajar mengajar konten menyangkut jawaban terhadap pertanyaan apa yang akan diajarkan. Jadi kita akan mengajarkan apa, itulah kontennya. Ya, jangan sampai sudah kita pahami konten, orang yang sering mengupload, eh, mengkonten video disebutnya kontainer begitu ya. Tidak, itu istilahnya aja gitu ya. Ya, ya ahli konten ya. Jadi apa orang yang sering mengupload dan membuat konten itu? Ya, bukan kontainer juga ya. Oke, baik. Itu satu term. Yang kedua, komunikasi. Nah, ini komunikasi ini penting. Dalam proses pembelajaran seperti kita lakukan hari ini, komunikasi ini actionable transfer of information from one person, group, or place to another by writing, speaking, or using medium that provides in main and of understanding. Segala sesuatu yang kita kreasikan, menginformasikan, ya, dari satu komunikator kepada komunikan. Saya komunikator, audiens komunikan. Seorang dai dengan mad'onya, dengan audiensnya. Seorang guru dengan muridnya, seorang dosen berkomunikasi dengan mahasiswanya, atau seorang pembicara publik dengan khalayak umumnya. Nah, itu ada jalur namanya komunikasi. Maka dalam aspek KBM, dalam aspek kegiatan belajar mengajar dan proses pembelajaran, komunikasi diharapkan bisa memberi pemahaman kepada khalayak atau audiens atau siswa, mahasiswa di kelas serta berusaha mengubah sikap atau tingkah lakunya, mempengaruhi paling tidak. Jadi itulah komunikasi. Nah, komunikasi ini memiliki urgensi yang sangat penting. Di beberapa perusahaan, ya, kalau kita dengar PR, ya, atau humas, atau sebutan yang lain, ya, public relation itu, mereka itu basicnya adalah komunikasi. Orang yang mendemo perusahaan, yang muncul siapa? Yang berhadapan dengan ahli, dengan massa. Itu ahli komunikasi. Itu PR-nya, public relation-nya. Kalau kita akan datang ke sebuah kantor yang kita tuju, misalnya seorang bupati. Sebelum masuk ke bupati itu ada staf-staf dan seterusnya, ada humas dan seterusnya. Maka humas itu berperan sebagai komunikator. Ya, kalau misalnya eh, layanannya baik, humasnya baik, PR-nya baik, biasanya image perusahaan juga baik. Maka peran komunikasi ini sangat penting. Ya, termasuk komunikasi interpersonal, komunikasi antar individu. Berapa banyak seseorang si A, si B, ya kan? Karena komunikasinya nggak lancar, maka terjadi perselisihan. Berapa banyak anak ABG hanya untuk menentukan tempat makan. Makan di mana kita?
terserah orangnya. Tanya lagi, terserah di mana? Ya di situ. Ya udah. Begitu nyampe tempat makan, nggak selera. Katanya terserah. Nah, ribut lagi. Itu karena aspek komunikasi. Berapa banyak mungkin yang sudah mengalami, yang pernah mengalami gitu kan, dalam kehidupan rumah tangga misalnya, suami istri, ada perselisihan, bisa jadi karena komunikasi kadang-kadang nggak klik, gitu kan. Karena komunikasi ini memiliki peran yang sangat penting, apalagi dalam proses pembelajaran. Bisa jadi seseorang menangkap maksud, tetapi maksud itu nggak nyambung begitu. Seorang guru maksudnya mengatakan A, tetapi ditangkap oleh seorang murid maksudnya B. Nah, ini perannya di komunikasi. Nah, oleh sebab itu, komunikasi ini dalam proses pembelajaran memiliki substansi yang sangat vital. Nah, seterusnya adalah pembelajaran itu sendiri. Nah, kalau kita lihat term dari pembelajaran, learning is the process of acquiring new understanding, knowledge, behaviors, skill, values, attitude, and preferences. Itu learning ya, pembelajaran. Proses memahami, ada kata kunci di sini namanya knowledge, transformasi pengetahuan. Nah, maka dalam proses pembelajaran PAI, yaitu bertujuan selain untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan beragama. Nah, lebih spesifik lagi kalau dalam proses pembelajaran PAI kan ada dua aspek ya, aspek pemahaman atau pengetahuan dan pengamalan. Kalau agama ini sudah mendapatkan seorang pengetahuan agama, tinggal mengamalkan. Karena ada banyak sebagian yang memiliki pemahaman agama tetapi tidak mengamalkannya. Ada juga sebagian yang mengamalkan ajaran agama tetapi tidak sesuai dengan pemahaman agama. Oleh sebab itu, ya, dalam proses pembelajaran PA itu dia harus tahu tentang agama dan harus mengamalkan ajaran agamanya. Nah, itu antara lain jadi proses pembelajaran PAI. Nah, kata kunci di sini ada knowledge. Atau proses pembelajaran itu adalah transformasi pengetahuan supaya nyampe pengetahuan itu. Nah, tiga aspek ini, konten, komunikasi, dan pembelajaran ini, nah, bagi Bapak Ibu mungkin yang sudah terlibat di dalam dunia pembelajaran, tentu saja sudah sedikit banyak memahami konsep-konsep ini. Kita harus punya konten, ya materinya apa, kita punya komunikasi, skill komunikasinya yang baik, kemudian bagaimana proses pembelajaran itu diberikan. Di antaranya memberikan pemahaman atau knowledge. Baik, nah dalam proses konten kreatif ini, eh, yang harus kita kaji bersama adalah landasan filosofinya, landasan filosofi atau landasan pengetahuan. Jadi kreatif eh, konten ini, kreatif konten production ini sesungguhnya itu hal-hal teknis ya. Hal-hal yang lebih penting adalah bagaimana kita frameworknya seperti apa. Kita harus tahu dulu landasannya. Nah, tadi bicaranya adalah knowledge, pengetahuan. Kalau bicara pengetahuan, nah, di sini kita bisa melihat secara teoritis, pengetahuan itu ada tiga. Ada yang disebut sebagai science, itu pengetahuan. Yang kedua, ada yang disebut sebagai filosofi atau filsafat, itu juga pengetahuan. Dan yang ketiga, ada yang disebut sebagai mysticism, itu juga pengetahuan. Ketiga-tiganya ini pengetahuan manusia. Ya. Jadi baik itu sains, filsafat, mistis, itu pengetahuan manusia. Nah, kita akan rinci seperti apa. Setiap objek pengetahuan ini memiliki objeknya, metode, dan kriteria. Yang pertama sains. Ya, apa yang kita ungkapkan itu harus basicnya sains. Nah, kita ini dalam ruang ini itu harus
berbasic berbasis pada saintifik. Maka objeknya itu harus empiris. Empiris itu apa? Harus di lapangan. Harus ada lapangannya, itu empiris. Harus ada wujudnya, itu empiris. Makanya metodenya ilmiah. Bagaimana untuk membuktikan metode ilmiah itu? Harus rasional, empiris, harus masuk akal. Contohnya apa? Contohnya, bagi sarjana S1, sebelum S1 itu harus membuat skripsi. Skripsi itu adalah produk science, produk ilmu pengetahuan berbasis science. Kenapa? Harus ada empiris, baik itu di lapangan, baik itu pustaka, ya studi pustaka, atau mungkin riset lain, ya. Karena kemudian itu diuji oleh dosen. Walaupun di beberapa tempat skripsi itu sudah mulai ditinggalkan, diganti oleh jurnal. Nah, harus masuk akal, gitu kan? Harus rasional. Begitu juga jurnal misalnya. Jurnal harus empiris, harus ilmiah. Nggak boleh kita mengarang. Menjawab UAS, soal UAS, ujian akhir semester, ujian tengah semester, misalnya menjawab secara offline, ujian tulisan tangan. Harus basicnya sains. Nggak boleh mengarang, gitu kan? Nah, sains itu salah satunya harus empiris, harus ilmiah, dan harus rasional. Contohnya tadi, menulis skripsi, semua berkaitan dengan yang bersifat akademik, ya, terutama kognitariat atau kognitif. Itu pengetahuan sains. Nah, memang ada dua istilah ya, ada science, ada knowledge. Ada kalau science itu di bahasa Indonesia ya science juga, kalau knowledge yaitu ilmu ya, pengetahuan. Nah, di kita disintesakan ilmu pengetahuan yaitu satu antara knowledge dan science di bahasa Indonesia sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Jadi sintesanya di sana. Nah, kita mesti belajar filosofi mendasar berkaitan dengan tadi proses pembelajaran ini. Yang kedua, pengetahuan manusia itu didapat dari pengetahuan filsafat, ya, filsafat. Filsafat itu beda dengan sains. Filsafat itu juga punya kesamaan dengan sains. Kesamaannya di mana, perbedaannya di mana, ya. Kesamaannya itu pada metode, ya, pada kriteria sama, harus rasional, harus logis. Tetapi objeknya berbeda. Filsafat tidak perlu membuktikan objek empiris. Yang penting logis, abstrak, logis, itu filsafat. Nggak masuk akal, tapi nggak masuk akal ya, itu filsafat. Contohnya apa? Pancasila. Pancasila itu abstrak. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil, lalu persatuan Indonesia, dan seterusnya. Itu sesuatu yang abstrak. Tetapi logis. Ya, makanya orang berpikir filsafat itu berpikir mendalam. Jadi kalau arena berpikir itu yang semakin tinggi itu dia berpikir abstrak. Kalau yang rendah itu dia berpikir konkret. Ya, ada menteri, ada presiden. Presiden itu mestinya berpikir secara abstrak. Oh iya, rakyat Indonesia harus sejahtera dan makmur. Misalnya itu kata presiden, itu berpikir abstrak. Gimana caranya sejahtera dan makmur? Itu harus diterjemahkan, dibuktikan oleh menterinya. Kalau kata presiden harus sejahtera dan makmur, maka jawabannya adalah satu orang dikasih emas, misalnya kartu emas, sehingga kemudian menjadi sejahtera. Itu konkret. Jadi ada berpikir abstrak, ada berpikir konkret. Nah, filsafat ini berpikirnya secara abstrak. Maka yang bermain di sini adalah logika. Ya, contohnya Pancasila tadi. Pancasila disebut bagian dari filsafat karena dasar negara Pancasila adalah falsafah Pancasila. Pancasila sebagai falsafah negara kita, gitu ya. Jadi pengetahuan itu bisa sains, bisa filsafat. Nah, agama itu juga ada yang berkaitan dengan sains, ada yang berkaitan dengan filsafat, ada yang berkaitan dengan dogma. Jadi ketika kita mengajarkan kepada anak-anak, apakah sesuai dengan eh, pengetahuannya, sains kah, filosofikah, atau hal lain?
atau pengetahuan yang ketiga. Jadi setelah sains, filsafat, ada pengetahuan yang ketiga, yang ini juga bisa dipahami sebagai sebuah pengetahuan. Kalau ini sebagai sebuah pengetahuan, berarti ini bisa dipelajari. Maka pengetahuan yang ketiga adalah pengetahuan mysticism. Mistik. Ya, mistik. Pernah dengar kata mistik? Ya. Silakan. Apa yang Anda ketahui tentang mistik? Horor, Pak. Horor. Terus apa lagi? Goib, Pak, goib, goib. Goib. Ya, terus apa lagi? Serem, Pak, Mistik. serem. Serem. Hantu. Hantu. Apa lagi? Kepercayaan terhadap hal-hal yang gaib, Pak. Kepercayaan terhadap hal-hal yang gaib. Oke. Apa lagi? Keyakinan, Pak. Keyakinan. Oke. Good. Terus apa lagi? Hal-hal yang tidak nyata, ya. Paranormal, dukun, santet, teluh, genderuwo, pocong, dan seterusnya, ya. Spiritual. Spiritual. Baik. Nah, apa yang kita sebut tadi itu bagian dari mistis. Padahal secara terminologi, mistik ini dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan. Orang Barat menyebut tasawuf, ya, ilmu tasawuf itu Islamic mysticism. Jadi tasawuf bagi mereka itu adalah sesuatu yang bersifat mistisisme. Makanya ada istilah, ada ilmu hitam, ada ilmu putih, gitu kan. Padahal mistisisme dalam Islamic mysticism itu, tasawuf itu berkaitan segala sesuatu yang berkaitan dengan mengolah batin. Nah, mysticism. Nah, tetapi pada aspek ilmu pengetahuan ini, sebagian orang menafikan mistisisme ini bagian dari ilmu pengetahuan. Ya, mempelajari sains itu sama susahnya dengan mempelajari mistik. Mempelajari sains. Nah, kita lihat perbedaannya. Kalau sains itu empiris, filsafat itu harus abstrak, maka mistisisme itu harus abstrak juga, tapi irasional, tidak logis. Ya, kalau sains itu harus logis, empiris, sedangkan mistik itu harus tidak logis, nggak masuk akal. Ya, segala sesuatu nggak masuk akal itu namanya mistis. Metodenya berbeda, bukan ilmiah, bukan logika, tetapi latihan. Nah, kriteria juga beda tadi sebagai disampaikan oleh Mas Taijul Mubin misalnya. Harus yakin, keyakinan. Jangan coba-coba kita memahami sesuatu yang mistis itu tanpa dilandasi oleh keyakinan. Itu akan berabe urusannya. Nah, inilah mistisisme. Mistisisme ini berkembang dari masa Yunani sampai hari ini. Sekalipun itu di negara yang modern dan juga bisa berkelainan kepada orang-orang yang rasional. Orang-orang yang rasional ini kadang-kadang juga bisa dipengaruhi oleh suasana yang mistis. Misalnya begini, di belakang saya ini banyak gedung itu. Banyak gedung, lantainya itu ada yang 20, ada yang 23, dan seterusnya. Hotel-hotel juga sama. Kita cek gedung sekitar ini, ada PU, ada Hotel Borobudur, atau Hotel Senayan, dan seterusnya. Mereka yang hotelnya lantai 20 ke atas, itu tidak memiliki lantai 13. Tidak ada angka 13 di hotel berbintang paling canggih di Jakarta ini. Kenapa? Kenapa nggak ada angka 13? Karena kepercayaan dan keyakinan, Pak. Karena kepercayaan keyakinan. Mereka kira-kira rasional tidak? Orang terdidik tidak? Yang punya hotel itu kira-kira sekolah nggak sih? Sekolah. Tapi kadang-kadang irasional. Nggak jernih cara berpikirnya. Bahkan, ironisnya, saya selalu membuat challenge kepada mahasiswa. Dalam satu semester ini, kepada mahasiswa baru biasanya, Anda nongkrong di Perpustakaan Nasional. Jadi, di Jalan Medan Merdeka,
ada sekitar 1 kilometer dari Istana Merdeka itu ada Perpustakaan Nasional, 24 lantai. Itu ribuan buku koleksinya. Bisa digital, bisa cetak juga ada. Cuma ironisnya, yang mengunjungi perpustakaan itu kebanyakan, maaf ya, itu dari sekolah-sekolah non-Islam. Gitu kan. Mereka itu berbondong-bondong, tapi dari sekolah-sekolah Islam, dari perguruan tinggi keislaman itu minat untuk datang ke perpustakaan itu minim. Gitu. Nah, kemudian setelah mereka datang ke sana, saya minta coba setelah Anda sudah mendaftar dan mempunyai kartu perpustakaan, cek ada tidak lantai 13 di Perpustakaan Nasional. Begitu dicek mereka datang ke sana, ada lantai 12A, lantai 12B, lantai 14, 15 dan seterusnya. Nggak ada lantai 13. Anda bisa bayangkan Kementerian Republik Indonesia yang membawahi Perpustakaan Nasional punya negara. Negara saja masih dipengaruhi oleh sesuatu yang mistisisme. Bagaimana ini cara menjelaskan ini kepada publik? Nah, inilah pengetahuan mistik sebetulnya, ya. Nah, ini sangat ironis sekali. Contoh lain misalnya, ada orang kena santet, ada orang kena teluh, kena leak, atau kena guna-guna, dan seterusnya. Apa yang terjadi dalam tubuh seseorang yang kena santet, teluh, guna-guna itu? Apa adanya? Merasa sakit. Nggak Ada apa itu di sadar. perutnya? Sakit. Nggak sadar, Mbak. Sakit. Ada apa di perutnya itu? Paku. Paku. Apalagi? Jarum. Jarum. Benang. Benang. Mbak. Beling. Pecahan kaca. Silet, karatan. Apalagi itu? Obeng. Nah, begitu orang kena santet, kita bawa ke rumah sakit paling mewah di Indonesia. Misalnya rumah sakit Cipto Mangunkusumo, misal paling canggih di sana. Dunia medis mana yang bisa menjelaskan adanya paku datang ke dalam tubuh manusia? Dokter angkat tangan. Dokter tidak mampu menjelaskan ini. Karena ini bukan sains. Ini adalah mistik, mysticism. Makanya ada yang disebut dengan ilmu, ada yang dengan sains. Nah, segala sesuatu yang irasional tadi, ya kita kategorikan sebagai sebuah pengetahuan, gitu kan? Nah, dunia medis itu dunia rasional, ya. Maka sebenarnya ini kan fakta di lapangan bahwa ada yang bersifat sains, ada yang bersifat mistis. Di daerah-daerah itu masih banyak kiai-kiai yang menurut saya sakti ya. Ada seorang kiai di Pandeglang, di Banten, tiba-tiba dia kedatangan jamaah. Jamaahnya ini udah sakit, sudah lama sekali sakitnya, dia tidak mampu untuk bayar pengobatan di rumah sakit walaupun sudah punya BPJS. Tapi datang ke seorang kiai, apa yang dilakukan oleh kiai? Kiai hanya mengambil air minum, kemudian dia kebetulan sakitnya sakit amandel, diminumkan gelas itu, kemudian diusapkan lehernya, gitu, selesai, sembuh amandelnya seketika. Apa bacaan kiai itu? Bacaan cuma Al-Fatihah, karena saya pernah dengar, oh bacanya Fatihah ya. Anda bisa bayangkan, bacaan Fatihah bisa menyembuhkan penyakit itu. Dibaca oleh Pak Kiai. Kita buktikan misalnya, kalau Kiai tadi misalnya bacaan 1 kali Fatihah, kita misalnya 50 kali baca Fatihah. Kita bacakan itu, kira-kira sembuh tidak dengan bacaan kita, dengan ucapan Fatihah itu, yang 50 kali. Nah, Tambah parah, Pak. tambah parah yang ada ya, gitu kan. Nah, itu makna. Di Barat, ilmu pengetahuan Barat kok nggak percaya itu bagian dari ilmu pengetahuan. Nah, dalam Islam itu menjadi bagian pengetahuan. Ada yang bersifat dogmatis, ada yang bersifat filosofis, ada yang bersifat transendental, ya, gitu ya. Maka kemudian antara sains, filsafat, mistik ini semuanya pengetahuan. Tetapi catatannya kita tidak mungkin mengajarkan di ruang sekolah, di ruang perguruan tinggi, di ruang publik, mengajarkan mistik kan nggak mungkin. Ya, mistik itu tidak berlaku di dunia akademik yang menjunjung tinggi rasionalitas. Oleh sebab itu, jangan sampai apa yang kita berikan kepada khalayak, kepada murid, kepada siswa, atau kepada audiens, sesuatu yang bersifat mistisisme. Jangan-jangan nggak masuk akal ini yang diterangkan guru, gitu kan?
Nah, ini penting. Jadi, berikan pengetahuan, paparan yang bersifat saintifik. Nah, biasanya kadar saintifik itu mungkin kadar sekolah dasar atau sekolah menengah. Tapi bagi karakter perkembangan siswanya sudah beranjak dewasa, bisa juga diberikan muatan-muatan yang bersifat filosofis, yang sedikit mikir, gitu kan? Kalau yang saya itu yang aplikatif saja. Nah, itu kemudian yang menjadi landasan pengetahuan kita ketika kita nanti menyusun konten pembelajaran, ya, konten production pembelajaran PAI. Jadi basicnya harus scientific, harus filosofis, dan hindari sesuatu yang bersifat mistisisme. Oh ya, di sana ada misalnya. Kalau kita sudah mendapatkan imajinasi misalnya, itu dijadikan ada kedutan tangan kiri akan mendapatkan rezeki dan seterusnya. Nah, harus diuji coba apakah itu mistisisme, apakah itu dalil, ataukah itu local wisdom atau yang lain. Nah, baik, Bapak Ibu semuanya, saya kira itu ya sebagai pendahuluan bagaimana landasan pengetahuan manusia itu ya, di antaranya melalui sains, melalui filsafat, dan melalui mistis. Oke, berikutnya adalah ketika kita akan mentransformasikan pengetahuan tadi, apakah pengetahuan sains, ya, LKS itu buku-buku LKS yang sudah ada di pasaran atau di sekolah-sekolah itu basicnya mestinya scientific, ya, mestinya basicnya scientific, ya, tidak mungkin buku LKS itu bermuatan mistik, gitu ya. Maka itu menjadi panduan kita. Buku LKS, buku acuan, atau buku daras, atau buku wajib, atau buku yang lain. Yang kemudian bisa memproduksi ilmu pengetahuan. Yang pada akhirnya kita transformasikan kepada khalayak. Maka di sini ada landasan transformasi pengetahuannya. Transformasi pengetahuan dalam proses pembelajaran. Paling tidak ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek etika. Etika ini pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Itu etika. Etika ini lingkupnya ini kesepakatan, common sense, kesepakatan antar manusia. Ya, kedisiplinan itu etika. Ya, artinya sifatnya universal, yaitu pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Yang kedua, landasan transformasi pengetahuan dalam proses pembelajaran itu harus memiliki standar estetika, yaitu pengetahuan yang indah dan yang jelek. Estetik. Ya, misalnya ruangannya, itu estetik. Sebuah lukisan, kita bisa menilai bahwa lukisan itu bagus, lukisan itu jelek, itu estetika. Ya, oh, seorang guru itu penampilannya bagus, seorang guru itu penampilannya kurang bagus, itu estetika juga. Ruangan kelas itu bagus, gitu ya, dan seterusnya. Oke, selanjutnya adalah landasan transformasi pengetahuan dalam proses pembelajaran harus berdasarkan pada sesuatu yang logis atau logika. Apa itu logika? Logika itu pengetahuan tentang yang benar dan yang salah. Itulah logika. Walaupun logika ini sebetulnya memiliki irisan dengan matematika. Filsafat, logika, dan matematika itu satu rumpun ya. Kita menyebut angka 5. 5 itu bisa 1 ditambah 4, bisa 3 ditambah 2, bisa 6 dikurangi 1, jawabannya 5. Itu kan logika, permainan logika. Nah, matematika itu lebih dekat dengan logika. Itu ya. Jadi, 3 aspek ini, aspek etika, aspek estetika, dan aspek logika. Ini dasar kita untuk membuat creative content production. Ya, nanti produknya seperti apa? Ya, itu kreativitas kita. Yang penting landasannya sudah ketemu, landasan etikanya ada, landasan estetikanya ada,
landasan logikanya juga ada. Oke, baik. Selanjutnya kita akan coba uraikan bagaimana elemen komunikasi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu semuanya, elemen ini sebetulnya dipahami atau juga eh, dijalankan oleh bidang-bidang lain, oleh para dai, oleh para pembicara, pemateri, guru, dosen, dan seterusnya. Yang namanya komunikasi itu mesti tidak lepas dari 5 aspek, ya. Aspek komunikator, sender. Kemudian jalurnya ke encoding, ini bisa ada bisa tidak. Kemudian pesannya apa? Medianya apa? Kontennya bagaimana? Nah, kita bicara konten berarti pesannya harus ada, ya, yang disampaikan. Kemudian ada penerima, ada dai, ada mad'u, ya. Ada penerimanya siapa, audiensnya siapa, siswa bukan, gitu kan? Mahasiswa atau bukan, itu audiens. Jamaahnya, nah itu ya, itu receivernya, penerimanya. Kemudian ada respon. Bagaimana responnya setelah apa yang kita sampaikan itu terjadi? Apakah responnya bergemuruh? Makanya di sini ada noise, ada kekacauan misalnya, ada keributan dan seterusnya, itu biasa, ya. Kemudian hasilnya adalah harus ada feedbacknya, ada umpan balik, anggapan peserta didik terhadap materi yang disampaikan. Kira-kira mereka paham nggak apa yang kita sampaikan itu? Nah, itu umpan balik. Jadi, 5 elemen komunikasi pembelajaran ini harus khatam betul, saya kira. Harus paham betul kita bagaimana memahami ini. Memahami audiensnya, memahami kontennya, memahami responnya, dan bagaimana kita mengukur feedbacknya. Ya, jadi ini sebetulnya pengetahuan umum yang mula-mula dikembangkan di dalam dunia ilmu komunikasi. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Ya, komunikasi verbal, yaitu penjelasan langsung atau diskusi di kelas. Ya, kita seperti hari ini nih, eh, verbal. Ya, verbal itu ada yang bersifat monolog, ada yang bersifat dialog atau dialog. Yang bagus itu, ya, komunikasi verbal itu adalah ada dialog, ada interaksinya antara guru dengan murid, antara mahasiswa dengan dosen, antara dai dengan audiensnya. Itu ada dialog, tidak monoton. Kalau monoton itu ya berdoa, ya bersendiri itu berdoa. Kalau monoton itu baca puisi. Ya, baca puisi itu monolog, nggak boleh ada interupsi atau interaksi, nggak boleh, gitu kan? Apalagi dalam dalam khutbah Jumat, ya, khutbah Jumat nggak boleh interupsi, ya. Nah, itu karena itu sifatnya monolog, bukan dialog. Nah, komunikasi verbal di dalam kelas itu harus bersifat dialog. Dialog itu bisa interaktif langsung atau dia mengirimkan pesan setelah itu diberikan. Misalnya setelah kita membuat video misalnya, kemudian orang bertanya, merespon video kita. Nah, itu adalah komunikasi interaktif sebetulnya. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Apa itu? Gestur, ekspresi wajah, kontak mata. Nah, ini tidak lebih banyak daripada komunikasi verbal tadi, ya. Yang ketiga adalah komunikasi tekstual. Apa itu? Membaca buku, modul, jurnal, presentasi PowerPoint itu bersifat tekstual. Ya. Jadi seorang guru, seorang dosen dimungkinkan memberikan pemahaman kepada audiensnya melalui komunikasi tekstual. Dan yang terakhir adalah komunikasi visual. Ya. Ada grafik, diagram, video, gambar, yang segala sesuatu yang bersifat terlihat oleh mata. Ya, maka kemudian menurut saya urut-urutan komunikasi verbal, non-verbal, tekstual, komunikasi visual ini adalah urutan yang sangat ideal. Nggak bisa dibalik. Kalau dibalik nanti pengaruhnya berbeda. Berapa banyak, ya,
orang yang eh, mudah dipengaruhi tontonan, ya, karena ekspresinya begitu cepat, itu visual. Nah, komunikasi verbal itu di sanalah ada bahasa, di sanalah ada pengayaan, di sanalah ada daya pikir, ya, itulah komunikasi verbal. Nah, tekstual juga sama, membaca. Kalau orang membaca, yang terjadi adalah eh, bacaan itu masuk ke dalam otak, disaring otak, diendapkan, kemudian dia informasi itu diterima, ya, yang kemudian bisa mempengaruhi dirinya. Itulah bacaan. Makanya kita membaca novel itu bisa dipengaruhi oleh novel itu bisa mempengaruhi karakter kita. Kita membaca buku pemikiran, kisah sukses orang. Kita bisa terinspirasi dari bacaan itu. Ya, itulah komunikasi tekstual. Dan selanjutnya adalah komunikasi visual. Visual itu harus dilengkapi dengan komunikasi verbal dan tekstual. Ya. Nah, berikutnya karena ini PAI, ya, jadi kita harus merefer juga kepada teks-teks Al-Quran. Nanti Bapak Ibu silahkan dibaca, ya, dicari ayat-ayatnya yang berkaitan dengan komunikasi menurut Al-Quran. Ada kaulan sadida, pembicaraan yang benar, ada kaulan baligha, pembicaraan yang efektif, kaulan maisura, pembicaraan yang pantas atau pembicaraan yang memudahkan, kemudian kaulan layyina, pembicaraan yang lemah lembut, kemudian kaulan karima, pembicaraan yang mulia, dan kaulan ma'rufa, pembicaraan yang baik. Silakan nanti dicari ayatnya, kalau bisa ini dihafalkan, sehingga bisa menginspirasi kita dalam mentransformasikan pengetahuan itu melalui atau dalam proses pembelajaran. Baik, ya, mendiskusikan. Kita diskusikan, ya. Judulnya belajar Islam pada siaran visual. Ya, diskusikan untuk diri sendiri saja, ya. Untuk direnungkan. Diskusikan untuk direnungkan. Belajar Islam pada siaran visual. Saat ini terdapat lebih dari 100 acara televisi dan atau YouTube, channel YouTube yang memiliki konten ajaran keislaman seperti Damai Indonesiaku di TV One, Kultum di SCTV, Hafiz Indonesia di RCTI, ada channel YouTube Nusa Official, Nusa dan Rara, ya. Kemudian YouFit Kids, itu channel-channel anak-anak pendidikan Islam. Kemudian channel Hanan Ataki, channel Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, atau channel Gus Baha, channelnya Gus Miftah, channel Bang Salamah, itu menjadi pasar bebas. Berbagai aliran keagamaan ada semuanya. Aspek-aspek keagamaan ada semuanya. Pelajaran agama ada semuanya. Maka kemudian pertanyaannya adalah yang terakhir, bandingkan dengan program pembelajaran PAI di kelas melalui konten digital. Mampu tidak kita membuat, ya, objek serupa dan bisa mempengaruhi audiens. Kita sendiri sering kan dipengaruhi oleh tontonan ini. Nah, sekarang kalau kita memproduksi konten digital ini, konten kreatif ini, bisa nggak kita juga bisa mempengaruhi orang lain dalam hal kecil pembelajaran PAI di kelas, gitu kan? Atau pembelajaran di majelis taklim, pembelajaran di pesantren, pembelajaran di madrasah, pembelajaran di perguruan tinggi melalui tadi siaran tadi, ya. Nah, saya melihat instrumen pendukung juga itu sangat penting. Kalau kita cermati ini, ya, di televisi, di YouTube dan seterusnya, mereka selain dipengaruhi oleh kapasitas atau kompetensi dirinya, mereka juga dipengaruhi oleh alat pendukungnya, oleh wasailul idhahnya, oleh sarananya. Suasana bagus,
studionya juga bagus, penampilannya juga menarik, kemudian alatnya juga lengkap dan seterusnya. Sehingga kemudian semuanya bisa mendukung kreativitas dia membuat konten pembelajaran. Nah, sehingga kemudian outputnya bisa diterima tidak oleh masyarakat, bisa diterima tidak oleh siswa, oleh peserta didik, oleh mahasiswa, oleh khalayak, oleh audiens. Nah, itu ya yang penting. Jadi, eh, saya ingat misalnya, kalau seorang kiai mau ceramah di kampung, Isra Mi'raj, atau ceramah peringatan Maulid Nabi, begitu dia datang ke sebuah kampung untuk ceramah, tiba-tiba mic-nya kresek-kresek, jelek suara mic-nya. Sound-nya juga kurang bagus. Yang diomelin panitia pasti. Seorang kayak ini udah mempersiapkan kontennya, tetapi mic-nya rusak. Nah, itu akan mengganggu saluran informasi pengetahuan yang akan diberikan seorang kiai itu kepada publik. Ya kan? Makanya kalau di kampung-kampung itu biasanya kan soundnya juga bagus, dikemas dan seterusnya. Itu dalam rangka untuk menentukan ini. Bagaimana mempengaruhi itu. Nah, kontennya tentu saja sudah disiapkan. Tetapi sekelilingnya, alat sarananya juga harus lebih dipersiapkan lebih baik lagi. Nah, baik. Bapak Ibu semuanya, saya kira itu yang bisa disampaikan. eh, Beberapa aspek yang harus kita cermati terlebih dahulu, tema-tema atau secara landasan filosofi untuk mengembangkan konten kreatif production dalam pembelajaran PAI ini. Demikian, saya persilakan kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang merespon atau yang bertanya seputar tema ini atau mungkin tema yang lain. Silakan. Silakan. Permisi, Pak. Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Berbicara tentang konten ini kan kadang itu kita kalau membuat isi dan seterusnya itu kan sedikit banyak mungkin bisa, tapi yang kesulitan itu kan mengedit videonya itu, Pak. Nah, apakah kemudian nanti ini juga ada sedikit banyak pengenalan untuk itu? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Nah, ini penting ya, pertanyaannya bagus sekali ini. Ya, kalau konten bisa, tapi kan ada pekerjaan lain itu. Ada pekerjaan yang sangat bagus, yaitu apa? Mengedit, kemudian mentransmisikan, menyebarkan, dan seterusnya. Itu kan satu rangkaian pekerjaan yang cukup luas, gitu ya. Nah, apakah di materi ini ada nggak teori edit mengeditnya, gitu ya? Kalau teorinya adalah mengedit konten, mungkin ada. Tapi kalau mengedit soal teknis, nah itu harus ada praktisi. Jadi di dalam perkuliahan itu mestinya ada ahli teoritisnya, ada ahli praktisinya, gitu ya. Nah, ahli praktisi itu mestinya dihadirkan dari ahli yang kita perhatikan misalnya di studio Indosiar atau studio televisi ya, mau kuliah subuh itu atau siaran Hikmah Fajar RCTI misalnya. Itu Hikmah Fajar RCTI itu typing. Dia kan disiarkan pukul 5.00 sampai 5.30. Cuma 30 menit. Ya kan 30 menit itu belum jeda iklan. Iklannya 10 menit karena mungkin setiap 10 menit ada iklan gitu ya. Artinya apa? Kalau dia meluncur tanpa jeda iklan paling 20 menit tayangannya. 20 menit tayangannya. Bisa dibayangkan 20 menit
tayangannya itu persiapannya itu lama itu. Bahkan perlu ada tim. Nah, makanya kan kalau ustadz-ustadz juga ada manajemen ceramah gitu, manajemen mubalik, manajemen dakwah itu gunanya untuk itu. Nah, kita juga ketika kita sudah memiliki konten yang baik, ya kita serahkan kepada ahlinya. Nah, karena memang saya bukan ahlinya dalam mengedit itu, gitu ya, saya hanya bisa mengedit konten atau ya apa yang pernah kami alami, terutama di media cetak, begitu ya, atau mungkin sedikit di production house, di PH, ya sedikit sekadarnya saja, begitu ya. Nah, tetapi itu bisa disiasatin kalau, karena ini ilmu praktis ya, beda ilmu teoritis dan ilmu praktis. Ilmu praktis itu kalau sering kita uji coba, kan kita bisa belajar, bisa dan mampu memahami itu. Ya, kenapa kita melenceng? Ya, kritis itu diperlukan untuk memahami hal-hal yang teknis supaya tidak melenceng jauh. Nah, itu hal teoritis. Kalau praktis itu, ya, kalau kita sering uji coba, kan kita bisa semua isinya. Kita aja ada undang-undang, banyak yang melanggar undang-undang, apalagi kalau nggak ada undang-undang, gitu kan? Nah, itu juga sama. Praktek itu, sekalipun dia belajarnya di mana-mana, tapi dia nggak pernah mempraktekkan, nggak bisa juga. Tapi ada orang yang secara belajar secara otodidak, itu dia mampu menghasilkan produk siaran atau produk konten itu. Begitu ya. Silakan yang lain. Masih ada? Halo, masih ada? Oke, di grup WhatsApp begitu ya. Kemudian insya Allah kita ketemu sebelum UTS dan setelah UAS gitu ya. Kalaupun UASnya juga tidak menulis gitu ya, tidak ada soal ada jawaban tidak ya. Tetapi dalam proses pelatihan itu kan kita sudah banyak sarananya ya. Ada cari di Google, cari di mana terserah itu. Yang pasti kalau dalam soal tanya jawab itu kita coba hindari dulu untuk pengayaan pikiran kita. Saya menyarankan hindari dulu chat GPT, gitu ya. Chat GPT itu hindari dulu. Kenapa? Mudah sekali ya. Misalnya kalau kita mengajar di sekolah pelajaran matematika, anak-anak suruh menjawab matematika. Padahal kalkulator itu sudah ada. Zaman dulu sudah ada kalkulator. Kenapa guru-guru kita di SD tidak membolehkan kita untuk menggunakan kalkulator? Kenapa? Karena memang harus diasah pengetahuan kita, dikembangkan anugerah yang diberikan oleh Tuhan berupa otak manusia ini, kemudian dikembangkan supaya kita tidak mengalami kemandekan. Nah, ini ada kecenderungan segala sesuatu yang mudah, tetapi kita sulit atau kurang memahami hal-hal yang bersifat intrinsik, hal-hal yang bersifat batin, hal-hal yang bersifat emosi gitu ya. Nah, ini juga harus kita seimbangkan. Baik, demikian teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keleluasan rezeki, umur yang panjang, sehat, selamat dunia akhirat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi hari ini. Baik, mari sama-sama kita akhiri kalau tidak ada pertanyaan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.
Rabbil alamin. Alhamdulillah.